kita sebagai orang awam pasti dokter ini pasti lebih tahu nih tentang COVID dan segala macam gitu kan ya. Kalau sekarang kita tanya apa persiapanmu dalam new normal, mereka itu nggak ngapa-ngapain, wong masker aja juga mereka belum pakai. Masih ada ya dokter ya? Bukan, masih banyak. Masih banyak ya dokter. Generasi muda ini kan sebenarnya kan yang paling banyak mobilitasnya tinggi kan di sini. Iya. Apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemuda di desa, Bu? Justru yang terlibat paling banyak adalah anak-anak muda. Sudah mendekati Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober. Pemuda itu mulai sadar kesempatan mereka bisa berperan untuk memerangi COVID. Value apa sih Pak sebenarnya di Sumpah Pemuda ini Pak? Yang bisa di-share? Ini saya bilang kalau anak-anak muda ini dilibatkan, mereka akan lebih semangat. Ini sebagai dokter artinya yang kita sebagai orang awam pasti dokter ini pasti lebih tahu nih tentang COVID dan segala macam gitu kan ya. Dengan keadaan Jawa Tengah seperti ini, dulur Jateng ini perlu waspada yang seperti apa? Aku dulu. Boleh. Di Jawa Tengah khususnya kebetulan dapil kita itu hampir sama di Brebes. Sama. Ya, sama. Di mana? Tegal, Slawi. Brebes, Tegal, Slawi. Iya. Sama dapilnya sama-sama dokternya sama komisi E-nya. Iya. Cuman beliau lebih senior. Enggak sama, ini juga senior juga. Pengalaman kami di lapangan, masyarakat di desa itu kan kalau sekarang kita tanya apa persiapanmu dalam new normal, mereka itu nggak ngapa-ngapain, wong masker aja juga mereka belum pakai. Masih ada ya dokter ya? Bukan, masih banyak. Masih banyak ya dokter ya? Yeah. Maksudnya di daerah masyarakat ya, di dalam itu masyarakat masih belum sadar bahwa COVID itu ada dan bisa menular kepada siapapun. Dan penjagaan yang paling utama adalah pakai masker. Yang paling mudah ya tentunya cuci tangan, distancing dan lain sebagainya. Kita tentunya melihat negara-negara lain. Kenapa Taiwan begitu bagus? Kan dia udah sadar pakai masker. Kenapa di Cina juga udah teratasi dengan baik? Karena mereka itu dari awal itu mereka udah punya budaya pakai masker. Nah kita ini yang belum berbudaya dengan masker. Nah itu kan penekanannya nggak mudah seperti kita ngomong terus dia melaksanakan gitu loh. Ya. Walaupun ada sih Pemda yang didenda dan lain sebagainya, ada yang mengatakan kasihan didenda dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita itu perlu untuk melakukan itu supaya dia itu patuh gitu loh. Pendisiplinan. Iya, walaupun sebetulnya di desa-desa itu masih nggak terlalu banyak sih kasusnya. Seringkali kita nggak menemukan kasus di desa-desa. Tapi kan nggak bisa begitu saja, karena ada orang datang, ada yang orang keluar dan lain sebagainya. Datang bolak-balik dan lain sebagainya, satu ketika bisa membawa COVID. Sehingga kita semua harus tetap menekankan kepada warga di seluruh Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah dan di desa-desa itu semuanya harus patuh menggunakan masker. Dan kembali ke maskernya juga harus yang benar gitu loh. Jadi jangan pakai masker. Kemarin waktu kita melihat simulasi itu maskernya juga sembarangan gitu. Masker sembarangan. Masker yang benar tuh masker. Ya harusnya yang medis yang 95% gitu kan, dan harus setiap saat dicuci atau diganti. Kalau toh memang karena itu mahal sih sebetulnya. Tetapi memang pemerintah kita juga memberikan kesempatan sih dengan kain. Nah itu yang benar, semuanya dibuat kain, makainya juga benar gitu loh. Tidak tiap kali gini, bakal ada yang gini kah? Ya sehingga kebiasaan ini yang baru ini diharapkan semua orang bisa mematuhi, khususnya dari desa-desa. Kalau di kota mungkin akan lebih sadar, walaupun di kota juga masih ada yang kemarin masih, banyak yang ketangkap. Semarang tinggi angkanya loh Bu, Semarang. Kemarin ketangkap. Iya, masih banyak juga. Marah-marah lagi. Iya. Dan yang karena kalau saya lihat di sosial media Bu, banyak juga yang anak-anak muda tuh masih menghiraukan juga gitu. Maksudnya saya sebagai di generasi itu jadi kesel. Maksudnya kan harusnya dengan akses sosial media yang begitu luas, harusnya bisa lebih belajar, harusnya bisa lebih aware gitu ya. Ini enggak juga gitu. Ini Dr. Umar kalau melihat itu bagaimana Dokter? Memang generasi muda ini kan sebenarnya kan yang paling banyak mobilitasnya tinggi kan di sini. Iya. Maka mereka memang harusnya ikut menyebarkan sosialisasi tentang protokol kesehatan ini ya. Dan yang terpenting memang adalah tadi disampaikan Bu Messi, memakai masker, kemudian jaga jarak, dan yang berikutnya adalah sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ini kalau dilakukan, insya Allah angka penurunan angka
kesakitan menurun. Kalau kita melihat dulu ketika awal angka kematian COVID ini kan sekitar 9-10% sekarang sudah turun banyak, hanya sekitar 3-4%. Jadi otomatis secara case fatality rate untuk angka kematian sudah turun. Cuman yang kita khawatirkan bukan masalah angka kematian, adalah angka penularannya. Ya, kalau angka penularan ini tinggi, maka status pandemi akan ditetapkan terus. Iya. Nah kalau ditetapkan terus, nanti ekonomi masyarakat ini yang berat, terutama di pedesaan atau di kota-kota kecil. Mereka biasanya hanya bekerja 1 hari untuk makan hari itu juga. Nah ini yang sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa angkutan umum juga sama ya. Jadi yang biasanya dia kalau Grab itu narik dari 5-10 kali sehari, sekarang hanya 1 kali 2 kali. Iya. Artinya roda ekonomi akan terus sudah lambat kalau sudah sangat gini terus. tersendat ya. Jadi kalau kesadaran tentang pemakaian protokol kesehatan ini, terutama masker ini tidak berjalan baik dan pandemi ini berlangsung terus, otomatis akan sangat merepotkan masyarakat sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya sekarang banyak kan anak-anak muda ini sampai kapan sih gitu kan Bu, kalau misalkan di sosial media gitu, berarti kan jawabannya ya sampai sadar semuanya. Betul. Iya, maksudnya bukan di pemerintah bebannya gitu. Iya, pemerintah hanya support saja kan seperti itu. Iya, begitu ya. Maksudnya dalam arti mindsetnya harus dibalik. Jadi pemerintah kapan sih ini selesainya? Loh, jangan tanya pemerintah, tanya ke diri kita sendiri, gitu. iya, betul. Seberapa disiplinnya kita gitu ya. Nah, ini karena lagi ngomongin pemuda, ini kan kalau dari data BPS, jumlah pemuda Indonesia itu 64 sekian juta jiwa lah ya. Ini kalau dokter melihat bagaimana sih akhirnya peran pemuda di atau kita ngomong Jawa Tengah lah ya, peran pemuda di Jawa Tengah ini bisa optimal begitu dalam rangka ya mensosialisasikan protokol dan segala macamnya gitu. Ini bagaimana caranya? Karena kan kayak kemarin kan sempat ada tuh yang relawan dan segala macam, tapi kan memang itu nggak banyak begitu. Apa yang harus dilakukan pemuda agar bisa berkontribusi? Saya melihat ketika kasus COVID ini mulai muncul kan beberapa relawan sudah terbentuk nih. Tapi ternyata hanya bertahan beberapa minggu saja saya melihat. Kemudian mereka tidak lagi melakukan pengawasan tentang pemakaian masker ini. Nah ini tentu saja harus disadarkan kembali anak-anak milenial ini bahwa apa yang dulu pernah dikerjakan dan baik, malah sekarang ini ketika kasusnya bertambah, mereka harus mengaktifkan lagi kegiatan mereka sebagai relawan mengawasi protokol kesehatan seperti tadi pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Itu harus digerakkan lagi lebih giat lagi, karena bagaimanapun kita juga bersama-sama ingin angka kesakitan ini turun dan akhirnya status pandemi ini berakhir kan gitu. Iya. Dr. Messi, bagaimana melihat pemuda kita? Bahwa 64 juta itu kan banyak ya. Dari 260 juta. 260. Jadi kurang lebih 30% lebih itu adalah pemuda. Sebetulnya itu adalah suatu potensi yang luar biasa, karena pemuda kebanyakan adalah sudah berpendidikan. Sebetulnya mereka itu harus sadar bahwa mereka itu adalah kelompok yang sangat-sangat bisa membantu untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Paling tidak dia itu bisa menjadi contoh di lingkungannya sendiri, memakai masker, mendidik atau memberitahu, memberi informasi pada keluarga dan lingkungannya bahwa COVID ini tidak bisa berhenti begitu saja. Tidak bisa diserahkan beban ini kepada pemerintah saja, tetapi seperti pada dirimu sendiri itu. Khususnya di dalam ya pakai masker dan mengerti bahwa sangat-sangat menular. Tidak usah menunggu ada keluarga neneknya yang terkena, tetapi dia tahu bahwa sangat menular, sehingga harus kita cegah. Pencegahannya yaitu pakai masker, gampang sekali kan, cuci tangan, tidak berkumpul bergerombol dan lain sebagainya. Hal seperti itu sebetulnya pemuda bisa melakukan. Di desa saya kira bisa mengikuti gugus-gugus tugas yang ada di desa, itu bisa dia ikuti dan dia bisa membantu masyarakat secara keseluruhan, bukan pemuda saja tetapi seluruh warga yang ada di desa itu bisa dibantu, disadarkan bahwa ini tanggung jawab kita bersama, karena yang tertular itu bisa saudaramu atau kamu yang nulari atau kamu yang kena tertular, sehingga masyarakat itu bisa sadar dan semoga COVID ini bisa cepat berlalu. Amin sih. Amin. Itu benar-benar doa seluruh
jutaan orang di dunia begitu ya dokter ya. Dokter, apa pendapat dokter tentang anak-anak muda sekarang, pemuda yang nggak semua saya tahu ya mas, banyak sekali juga pemuda yang sudah sangat aware dengan mensosialisasikan hal itu juga, tapi banyak juga yang sudah mulai kayak nongkrong ya udah liburan gitu misalnya gitu kan, karena for the sake of ya kan kita harus membantu perekonomian apapun alasannya gitu. Bagaimana menurut dokter sebagai dokter dan juga anggota dewan? Iya, saya melihatnya pemuda ini seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Dia yang lebih tahu dan dia lebih berpendidikan daripada orang tuanya, sehingga justru kan pada kesempatan ini banyak hal yang dia bisa kerjakan. Inovasi lihat itu yang buat, walaupun hari ini masker scuba itu kurang berefektif dalam, tapi itu adalah inovasi yang luar biasa. Itu yang buat dari Bandung. Nah, coba yang inovasi-inovasi lain. Contohnya kalau dulu awal-awalnya adalah membuat untuk disinfektan itu secara dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam musim Covid ini gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat, contohnya membuat sesuatu yang online dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang bisa dikerjakan untuk berinovasi dan tetap eksis untuk perekonomian. Saya kira pemuda itu merupakan motor. Harusnya ya menjadi tonggaknya ya. Menurut Dr. Umar bagaimana? Betul. Jadi pemuda ini memang tetap harus menjadi pelopor ya, karena tadi sampaikan kalau mereka sudah melakukan aktivitas di luar dan merasa memang tidak bisa terus di rumah, ya tetap protokol kesehatan ini harus dipatuhi ya. Kemudian tadi sampaikan tentang masker scuba. Sekarang ada beberapa masker scuba yang baik, Bu. Jadi masker scuba tapi yang sampai 3 lapis. Bahkan masih bisa dimasuki lagi dengan filter atau tisu. Nah, ini saya lihat kan ada penelitian begini, ketika masker ini 1 lapis maka hanya 60% efektivitas menyaring virus. Tapi ketika 2 maka menjadi 80%, dan ketika 3 lapis sudah hampir 90%. Apalagi kalau disisipi dengan filter atau tisu. Saya kira ya masker scuba masih bisa dikembangkan. Bagaimana tekniknya supaya, karena saya melihat masker scuba lebih digemari, Bu, karena tampilannya lebih fashion ya. Nah, saya juga suka, Bu, suka pakai itu. Jadi memang dan kan melar maksudnya agak sakit. Iya, jadi memang ya tadi masker scuba boleh-boleh saja, tapi memang sekarang yang saya lihat ada beberapa yang sudah sampai 3 lapis, Bu, dan masih bisa disisipi dengan tisu atau filter. Saya lihat bagus. Jadi inovasi-inovasi ini supaya tidak menjenuhkan bagi anak-anak muda terutama ya maskernya memang harus punya inovasi seperti itu. Dan dia suka pakainya dengan gigi raksasa. Iya, hulek ya, Bu. Iya. Terus apa itu ninja? Ini bapak ini pakai itu ninja. Oh gitu, Pak. Bapak juga pakai karakter masker karakter. Saya pakai Hulk, Spiderman. Ya, saya pakai itu Superman sampai Iron Man, saya pakai semua, saya punya semua. Iya. Nah, yang inovasi-inovasi seperti itu yang harus dikembangkan sehingga tidak jenuh di rumah dan tidak memberi contoh bahwa dia harus bergerombol di luar, tetapi memberikan memberikan contoh yang baik kepada adik-adik yang lebih kecil. Sebagai anggota Komisi E di masa pandemi ini, di mana kalau kesejahteraan rakyat itu berarti melingkupi apa saja ya, Dokter? Kalau kita melihat beberapa dinas terkait ya, seperti pendidikan, kesehatan, kemudian dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak-anak seperti itu. Hampir semua kita ada 10 dinas ya, Bu ya? Ada 10 dinas. Artinya sekarang akhirnya pada saat masa pandemi ini bagaimana kinerja anggota Komisi E, Bu, untuk turun ke lapangan ini? Kebetulan kita berbahagia sekali mempunyai pimpinan yang inovatif. Jadi kita kan sebetulnya juga lockdown juga kan, nggak boleh kemana-mana juga kan. 3 bulan ya, Bu. Kita di rumah terus. Maret, April, Mei gitu. Sampai Juni. Juni. Kita juga di rumah semua karena kita juga takut kalau kena juga kan. Dan bahkan sudah ada yang kena gitu kan. Nggak usah saya lanjutin. Terus belakangan ini Pak Ketua itu punya ide kita kunjungan dapil. Nah itu yang saya bisa menceritakan keadaan-keadaan di desa, bagaimana keadaan mereka pada masa pandemi ini, sehingga kita tetap menjadi wakil rakyat yang benar karena kita justru turun ke lapangan langsung, ketemu rakyat, ketemu para tokoh yang ada di sana. Jadi udah mulai banyak turun lapangan begitu ya, Dokter? Iya.
Bahkan kita dikasih kesempatan dengan paket Joko Tonggo, kita Iya. turun ke lapangan. Iya. Pak dokter juga turun ke lapangan, sehingga kita tahu sendiri keadaan di lapangan seperti apa. Ke lurah-lurah maupun kalau sekarang kita bisa ke RT, ke RW, ke pasar dan lain sebagainya. Itu sejak kapan itu dokter udah bisa turun lapangan? Kemarin sekitar Juli ya. Habis puasa ya? Iya. Iya. Habis Bulan lebaran. Juli. Ya, dan Juli. ya itu sangat baik buat Ya. kita, khususnya sebagai anggota dewan. Kita tetap bekerja untuk rakyat, bisa tetap memantau keadaan rakyat, dan kita bisa dekat dengan rakyat. Nah, apa yang berbeda dokter dari dulu sebelum pandemi terus sekarang pandemi, kinerja komisi anggota Komisi E ini bagaimana yang berbeda begitu? Ya, kalau saya melihat sekarang ini memang kan untuk kunjungan dapilnya lebih banyak daripada dulu, paling sebulan 2 kali ya. Sekarang bisa 4-6 kali. Oh, malah ditambah. Ya, ditambah untuk kunjungan dapilnya. Dan saya melihat ini baik ya, karena memang masyarakat butuh pendampingan. Iya. Dan saya melihat kemarin waktu workshop juga disampaikan bahwa ternyata gugus COVID ini juga butuh pengawasan dan Tambahan pendampingan. juga, iya. Jadi butuh masukan dari kita semua Butuh ya. teman. Iya, karena bagaimana juga kita kan sudah banyak sekali keliling dan menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID ini, dan kita memberi masukan ke situ bahwa penanganan ini tidak bisa setengah-setengah, tapi harus melibatkan stakeholder semuanya. Ketika penanganan ini melibatkan semuanya, maka bisa lebih efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan mobil khusus menurunkan angka kematian. Ya, kira itu. Kalau apa yang paling digarisbawahi pada saat akhirnya turun ke lapangan sebagai dokter ya dan juga anggota Komisi E, apa yang paling digarisbawahi? Apakah memang kesadaran mereka di sini di tempatku nggak ada yang kena COVID atau COVID itu nggak ada di sini gitu, atau awareness apa yang belum mereka tahu? Ya, kita itu ada formatnya, sehingga apa yang harus kita kerjakan di lapangan itu sesuai dengan format. Laporannya. Tentunya itu juga menyadarkan mereka bahwa mereka itu harus melakukan sesuatu, khususnya contohnya sudah pakai sudah pakai masker belum dan lain sebagainya. Sehingga kita dengan turun ke lapangan itu bukan saja hanya memberikan bantuan, tetapi juga kita meningkatkan awareness mereka, juga tanggung jawab para pamong desa, kesiagapan dari para tim gugus COVID dalam menangani kasus. Khususnya pada saat Lebaran kemarin itu kan mereka juga harus waspada terhadap Pemudik. para Iya, pemudik, iya. dan itu juga harus dikerjakan oleh mereka. Bahkan ada yang mereka memang kalau pemudik itu harus diisolasi dan lain sebagainya. Dan mereka sudah mulai sadar itu sebenarnya. Iya, Sudah melakukan itu. Oke, artinya di pedesaan begitu, walaupun mungkin tingkat awareness-nya tidak setinggi yang ada di kota, tapi paling tidak mereka sudah ada. Dan bagaimana peran pemuda desa, Ibu? Bagaimana? Mungkin Dr. Umar bisa kemarin cerita. saya melihat begini. Saya tadi menyampaikan tentang relawan pemuda ya. Jadi ketika tadi disampaikan tentang pemudik, justru yang terlibat paling banyak adalah anak-anak muda. Yang terlibat apa nih? Terlibat dalam pengawasan pemudik ini. Jadi mereka, pantauan. jadi ketika datang itu nanti masyarakat ini disemprot disinfektan ya. Kemudian nanti disarankan untuk isolasi mandiri di rumah 2 minggu. Mereka melakukan itu. Kemudian ketika mereka tidak datang ke tempat pemeriksaan itu, maka didatangi oleh tim anak-anak muda ini. Pemuda-pemuda itu. Iya, pemuda-pemuda itu. Pemuda-pemuda desa ini yang mengambil bagian Iya, yang penting mengambil dari ya. situ. Memang saya lihat ketika awal-awal seperti itu, tapi kan ketika sudah Lebaran selesai, sepertinya iya. kegiatan ini akan menjadi berhenti. Nah, anak-anak muda ini, jadi ketika kasus meningkat sekarang ini harusnya ini nanti ditingkatkan lagi nih, anak-anak muda. Jangan sampai kita berpatokan bahwa di desa ini sudah tidak ada kasus ini, kita aman nih, nggak ada COVID. Kan kita bukan, kalau tidak ada COVID kan seterusnya pengennya tidak ada COVID kan begitu. Bagaimana supaya tidak ada COVID? Jadi anak-anak muda ini tetap harus aktif lagi seperti dulu ya, walaupun tidak usah mendatangi rumah, tapi paling tidak kan tetap sosialisasi bagaimana protokol kesehatan yang baik. Dan pada saat anggota Komisi E ini turun ke lapangan, itu yang dilakukan berarti ada mengumpulkan pemuda, Kalau bukan mengumpulkan ya, apa maksudnya berkomunikasi, berdiskusi begitu dengan mereka, dan bagaimana tanggapan mereka?
Saya lihat anak-anak muda bagus. Sampai kemarin saya di satu desa juga sampaikan, kita ketemu dengan beberapa anak muda yang mengelola taman bacaan ya. Kita sampaikan bahwa pengunjung harus pakai masker, kemudian disediakan cuci tangan, dan mereka mengiyakan, memang siap mematuhi itu walaupun belum berjalan maksimal. Tapi saya melihat juga anak-anak yang berkunjung ke situ, yang baca-baca literasi di situ juga sudah pada pakai masker. Jadi terpikir tadi yang waktu taman bacaan, apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemuda di desa, Bu? Pada saat Ibu turun. Ya, kami berharap apalagi sudah mendekati Hari Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober. Kita sangat berharap pemuda itu mulai bisa sadar bahwa ini kesempatan mereka bisa berperan untuk memerangi COVID dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberi contoh dengan menggunakan masker dan cuci tangan dan tidak berkumpul di semua. Berkerumun. Jadi ada kesempatan ini mereka bisa berbuat sesuatu untuk warganya, dan kami semua berharap seperti itu supaya COVID ini segera bisa berakhir, karena pemuda sangat berperan seperti yang disebutkan oleh Dr. Umar. Mereka sangat-sangat juga merupakan faktor penentu kesuksesan dari pemberantasan COVID ini. Jadi peran pemudanya menjadi sangat penting sekali. Value apa sih Pak sebenarnya di Sumpah Pemuda ini Pak, yang bisa di-share dari DPRD begitu ke pemuda di Jawa Tengah? Saya melihat banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan anak-anak muda ini untuk terutama dalam penanganan COVID ini ya. Jadi mereka kan sangat mobilitasnya tinggi. Nah, ketika mobilitasnya tinggi, mereka juga harus ikut melakukan sosialisasi tentang COVID ini. Ya. Jadi sekarang ini hampir semua kegiatan kan berhenti karena COVID ini. Iya. Jadi bagaimana supaya kegiatan ini bisa jalan lagi? Yang pemuda ini harus aktif mensosialisasikan penanganan COVID supaya COVID ini berhenti dan kegiatan bisa jalan lagi. Paling kan kita hanya bisa seperti itu ya. Jadi Bapak ketika roda kehidupan ini berjalan normal, salah satunya memang COVID harus berhenti. Dan pemuda punya peran yang sangat besar di sini. Dengan cara-cara tadi, seperti kayak tadi di Lumbung Baca juga dia harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian ketika di tempat-tempat mereka biasa kumpul juga harus menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, disediakan sarana itu. Saya kira itu. Ya, apa ya yang harus dilakukan agar aksi relawan pemuda ini gitu ya, ini mulai meningkat lagi? Apa yang harus dilakukan? Artinya apakah DPRD apa yang DPRD lakukan agar ada timbul lagi nih relawan-relawan, ibaratnya gaungnya jadi hype lagi gitu, jadi hype lagi gitu untuk relawan-relawan ini. Saya melihat ini kebetulan Bu Messi, kita kan ada kegiatan yang berhubungan dengan dinas ya. Nah, dan saya melakukan ini. Jadi salah satunya dengan pertemuan-pertemuan yang memberdayakan pemuda seperti pelatihan, kemudian saya ke depan itu ada penanganan anak jalanan seperti itu. Mereka supaya ikut hadir di situ, kemudian nanti kita juga salah satunya mensosialisasikan ini. Jadi anak-anak ini akan kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dinas. Dan ini secara baik karena memang ada beberapa yang disosialisasikan seperti pendidikan kebangsaan, kemudian politik bagi perempuan. Ini tetap berjalan. Cuman jumlah pesertanya dikurangi dari 100 menjadi 50. Protokol kesehatan diterapkan. Nah, ini saya melihat kalau anak-anak muda ini dilibatkan, mereka akan lebih semangat. Kemarin saya juga mengunjungi, saya sampaikan, Mas, Mbak, kalau memang lembaga ini lengkap, maka bisa dapat bantuan seperti itu. Jadi mereka juga semangat. Oh iya Pak, bisa Pak, bisa. Nah, akhirnya mereka tambah semangat. Apa-apa aja nanti kita lengkapi sambil jalan seperti itu. Dan saya lihat mereka juga butuh sentuhan itu dari orang-orang yang lebih tua. Dari perangkat desa mungkin. Nah, kalau kita tidak pernah mendatangi mereka, kan kita tidak tahu. Jadi ketika anak-anak muda itu kita datangi, mereka sangat senang sekali. Oh, ternyata kok kita juga diperhatikan oleh orang-orang yang... Saya bisa ngebayangin sih Pak, saya sebagai anak muda gitu didatangi oleh anggota dewan gitu, diajak diskusi baik-baik. Ini kalau bagi saya ini jadi kayak, wah ternyata nggak ada gap ya antara kita warga dan anak muda, anak kecil lah ibaratnya gitu kan, tapi bisa langsung ngobrol, bisa langsung memberikan aspirasinya gitu kepada anggota dewan. Ini menjadi hal baik. Ini jadi dalam sebulan itu berapa? Tadi 4-6 kali turun ke lapangan ya.
itu ada KPI-nya atau ada penilaiannya gitu nggak sih Bu? Dalam arti karena sudah ini ada tadi kan dikatakan laporan gitu. Laporan macam apa yang dibawa ke pusat lah ibaratnya gitu, ke provinsi. Ke provinsi. Ya, khususnya Ke mengenai, provinsi. khususnya mengenai COVID, khususnya mengenai kegiatan masyarakat. Masyarakat yang miskin bagaimana? Bantuan sudah turun belum? Ya. Bantuan sudah turun apa belum? Bu? Ya, ya. Saya jadi mau nanya nih kita gitu ya. evaluasi itu. Jadi bantuan yang dari pusat sudah turun berapa kali, provinsi berapa kali, kabupaten berapa kali, dari desa yang dikucurkan berapa. Itu sudah data itu terus. Jadi kemungkinan tadi anak-anak muda juga memang salah satu yang sederhana adalah mereka ternyata sudah seperti kita Bu Messi, senangnya selfie. Oh. Jadi anak-anak muda itu ketika ada selfie sama anggota dewan senang banget dan saya melihat apa? Kenapa saya tahu senang? Karena begitu saya pulang mereka sudah update status di media sosial. Nah, terima kasih seperti beberapa tempat. Bahkan beberapa tempat berkomentar kita juga ingin dikunjungi Dok. Itu bisa memberikan semangat, Iya. boosting semangat banget loh Pak sebenarnya. Ya, memang saya melihat seperti itu. Jadi mereka langsung share kemana-mana. Dan ternyata akhirnya beberapa pemuda juga pengen kita datangi. Padahal bukan dapilnya. Dapilnya, dapilnya pasti juga ya? dapilnya. Pasti kita dapilnya. Oke. Saya tahu ini apa namanya mungkin agak melenceng dari obrolan kita karena tadi baru diobrolin tentang bantuan gitu. Bantuan lancar nggak sih Bu sampai ke target sasaran yang di desa? Kalau panjenengan cerita soal itu ya seperti lingkaran setan juga. Soalnya datanya orang PEM, datanya enggak PEM. Nggak sinkron. Kalau saya Nggak sinkron. ditanya sama masyarakat pada saat pertemuan gitu, Ibu, kok saya nggak dapat ya? Siapa nih yang bertanggung jawab? Kita juga susah menjawabnya. Saya selalu menjawab kita semua yang salah karena memang data itu tidak akurat. Data yang dari kelurahan tidak digunakan, data yang dari pusat sudah lama, out of date, dan lain sebagainya. Jadi kompleks sekali. Dan kami juga kena dampak juga. Ibu, saya nggak dapat loh. Yang lain semua dapat. Saya nggak dapat. Saya ya dibantu dong. Padahal lebih miskin gitu ya. Padahal dia miskin. Kalau nggak miskin tentunya kita nggak bicarakan. Nah tadi kembali ke apa yang dilakukan pemuda. Dinas itu juga harus proaktif, bukan kita saja memberikan stimulus kegiatan. Contohnya pada saat kita itu pembuat kopi, apa namanya Pak? Kopi maker itu loh. Bartendernya kan harus dilatih untuk supaya bisa menjadi Bisa menciptakan kopi yang enak. Ya. Terus ada juga keterampilan membuat kue dan lain sebagainya. Oh, itu masih ada pelatihan-pelatihan itu masih berjalan? Masih ada. Oh, oke. Cuma pesertanya yang dikurangi. Ya, dengan protokol Artinya kesehatan. mereka dibekali skill-skill yang mungkin bisa jadi membuat dia mandiri. Iya, jadi memang seperti kembali semula ya. Jadi keterampilan itu juga perlu buat para pemuda ini supaya dia menjadi seseorang dan bisa berkreasi sendiri, tidak harus tergantung kepada orang lain atau orang tuanya. Nah itu kita dorong dinas-dinas itu melakukan itu. Kan kita itu legislatif. Ya eksekutornya adalah mereka yang punya dana mereka. Nah, sehingga kita berharap dinas-dinas juga proaktif untuk melakukan hal-hal yang positif untuk membina masyarakat. Sehingga masyarakat ini selesai COVID juga bisa tetap mandiri dan perekonomian segera bangkit setelah begitu dibolehkan. Ya. Amin banget sih itu Bu, perekonomian segera bangkit tuh maksudnya karena sangat terasa sekali gitu di kehidupan sehari-hari. Apa yang paling menjadi concern sekarang Bu terkait dengan pemuda dan juga Komisi E? Apa yang menjadi concern sekali oleh Komisi E? Iya. Kalau melihat tugas yang diserahkan dari Mendagri ke kita itu adalah memang kita adalah harus mengcover atau mencegah COVID ini tidak berjangkit meluas. Kedua, kita juga harus perekonomian harus tetap dijaga supaya tetap baik dan social safety net. Dalam hal social safety net ini pemuda juga bisa membantu dinas supaya yang tidak dapat itu tadi bisa mendapatkan, bisa mengusulkan. Iya, bisa mengusulkan, membantu desa untuk bisa melakukan sesuatu supaya masyarakat yang tidak tercover tadi bisa mendapatkan. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus kita laksanakan sesuai dengan arahan dari Mendagri. Target terdekat Pak
target terdekat, target jangka pendeknya. Jadi Komisi E apa ini sekarang? tetap sama. Jadi Bapak, penanganan COVID itu meliputi 3 hal tadi, bahwa yang pertama memang penanganan COVID itu sendiri, yang kedua kemudian penanganan ekonominya, dan ketiga memang penanganan jaring pengaman sosialnya. Jadi ya tidak ada yang diutamakan, Mbak. Jadi tetap semua harus berjalan berbarengan, karena menangani COVID tanpa menangani ekonomi dan jaring pengaman juga salah. Menangani jaring pengaman dulu atau ekonomi dulu juga kalau COVID-nya masih ada tidak mungkin. Bisa juga. Ya, jadi memang semua harus berbarengan berjalannya, dan pemuda harus dilibatkan aktif di situ. Salah satu contoh nanti Senin Bu Messi, saya juga ada pelatihan untuk peternakan ikan koi. Kemudian juga yang itu lagi naik juga tuh ya Pak ya sekarang ya. Lagi banyak. Kemudian yang berikutnya juga pemberdayaan anak jalanan. Ini Senin besok kita lakukan itu, dan ini kan yang dilibatkan semua anak-anak muda, Mbak. Bukan orang-orang tua. Jadi makin sibuk nggak sih Pak sebenarnya? Ya jadi, lumayan. Komisi E Jadi sekarang. tergantung kitanya. Kalau kita memang mau melakukan kegiatan ya sibuk, tapi kalau kita nggak mau lakukan juga nggak ada apa-apa, Bu. Cuman kita kan pengen kita memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, kan seperti itu. Jadi makin sibuk ya, Selaku Bu? Iya. wakil rakyat. Bapak, Iya. dulu kita katakan banyak ngomongnya pokoknya anggar dadi ya. Ya, kita Iya, akan turun, suaranya. iya, kita akan turun, kita akan membantu masyarakat. Nah, kita buktikan di sini pada saat pandemi kita tetap turun, walaupun sebenarnya ada kekhawatiran untuk kita sendiri, tapi Iya. tapi memang fungsi itu harus kita jalankan. Oke, wow, ini luar biasa sih sebenarnya. Artinya dari obrolan singkat ini saya bisa melihat bahwa keseriusan dari anggota Komisi E juga mendekati pemuda, yang kita tadi sepakat bahwa pemuda menjadi tonggaknya karena harusnya lebih mudah untuk mencerna segala macam informasi dan tidak termakan hoax. Ya. Bener ya Bu ya, karena ini bukan banyak lagi ya, dan bukan hal baru gitu hoax itu di lingkungan kita, tapi mudah-mudahan tidak menyebarkan kekhawatiran. Itu sebenarnya ya Bu ya, karena di sosial media banyak sekali yang menyebarkan kekhawatiran. Matur nuwun Dr. Umar, matur nuwun Dr. Messi atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan selalu sehat karena masih harus banyak jadwal turun ke lapangan, keluar kota ya. Rapid test berkala berarti ya Ibu ya. Terus saja. Terus rapid test gitu kan ya. setiap tempat yang kita kunjungin minta rapid test. Rapid test ya. Jadi rapid test artinya memang Kalau sudah daluarsa, rapid test kita perbarui lagi. Nah. Bahkan tadi pagi kita swab ya, Bu. Oh tadi pagi swab. Swab. Mudah-mudahan hasilnya juga negatif semua ya. Amin. Moga-moga. Mudah-mudahan sebenarnya kalau saya sebagai warga dan pemuda begitu ya di Jawa Tengah mengharapkan bahwa ini yang sebenarnya diharapkan, DPRD dekat dengan kita, jadi kitanya nggak misalkan dapat kabar yang simpang siur pun kita tahu kemana kita harus bertanya. Jadi matur nuwun Dr. Umar, matur nuwun Dr. Messi, titip salam untuk Bapak Ibu yang ada di Komisi E juga. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Amin, sehat. amin. Oke, baiklah kalau begitu kita sudahi podcast parlemen kita Dulur Jateng. Mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat dan pencerahan bagaimana akhirnya sosok pemuda ini, betapa pentingnya pemuda dalam akhirnya penanganan COVID-19. Oke, kita ketemu di podcast parlemen berikutnya. Saya Nesa Gozal. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.